Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Erlangga dari kelas 06 SMJE 006. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep psikologis dan perilaku keuangan dari mata kuliah Behavior Corporate Finance. Langsung saja masuk ke materi. Di sini ada latar belakang. Teori keuangan tradisional telah lama didasarkan pada asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam membuat keputusan keuangan. Namun dalam kenyataannya, pengambilan keputusan keuangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan emosional yang menyebabkan penyimpangan dari rasionalitas ekonomi klasik. Behavioral finance atau perilaku keuangan muncul sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan konsep psikologi dengan teori keuangan untuk memahami bagaimana bias kognitif dan emosi mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan. Lalu di sini ada konsep dasar behavioral finance, yaitu bidang studi yang menggabungkan teori keuangan tradisional dengan psikologi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana investor membuat keputusan keuangan yang tidak rasional. Konsep ini juga pertama kali dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1970-an melalui prospek teori mereka. Lanjut, di sini ada jenis-jenis bias psikologis dalam keuangan. Yang pertama ada overconfidence bias, yaitu kecenderungan individu untuk terlalu percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam memprediksi hasil investasi. Yang kedua ada anchoring bias, yaitu kecenderungan untuk terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima. Yang ketiga ada loss aversion, yaitu fenomena di mana individu merasakan kerugian lebih intens dibandingkan keuntungan dengan besaran yang sama, dengan rasio sekitar 2:1. Yang keempat ada confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Selanjutnya ada herding behavior, yaitu kecenderungan untuk mengikuti tindakan mayoritas tanpa analisis independen. Selanjutnya ada mental accounting, yaitu kecenderungan memperlakukan keuangan atau memperlakukan uang secara berbeda tergantung pada sumbernya. Meskipun secara ekonomi semua uang memiliki nilai yang sama. Dan yang terakhir ada recency bias, yaitu memberikan bobot berlebih pada informasi atau peristiwa terbaru dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dan tujuan perilaku keuangan. Manfaatnya itu penerapan behavioral finance dalam corporate finance memberikan berbagai manfaat strategis, yaitu membantu manajer dan eksekutif memahami bias mereka sendiri sehingga dapat membuat keputusan yang lebih objektif. Lalu meningkatkan akurasi dalam peramalan dan penilaian risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pasar, serta memberikan wawasan tentang bagaimana mengkomunikasikan strategi keuangan kepada stakeholder dengan lebih efektif. Tujuan utama behavioral finance adalah menciptakan model pengambilan keputusan yang lebih realistis dan praktis. Dengan memahami bagaimana bias psikologis mempengaruhi keputusan, perusahaan dapat mengembangkan sistem dan proses yang membantu meminimalkan dampak negatif dari bias tersebut. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan, baik di tingkat individu maupun organisasi. Yaitu yang pertama ada faktor demografis, yaitu mencangkup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang berpengaruh signifikan terhadap toleransi risiko dan gaya investasi. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu mencangkup kepribadian, tingkat emosi, sistem nilai, dan karakteristik. Yang ketiga itu ada faktor sosial, yaitu mencangkup pengaruh keluarga, teman, media sosial, dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada faktor ekonomi makro, yaitu mencangkup kondisi pasar, suku bunga,
inflasi, dan stabilitas ekonomi yang mempengaruhi sentimen investor. Selanjutnya, ada faktor budaya dan lingkungan, yaitu mencangkup norma sosial, pengalaman historis, dan konteks budaya lokal yang turut membentuk pola perilaku keuangan. Selanjutnya ada faktor organisasi, yaitu mencangkup struktur tata kelola, budaya perusahaan, sistem insentif, manajemen, dan proses pengambilan keputusan internal. Yang terakhir ada faktor teknologi dan informasi, yaitu mencangkup akses terhadap informasi, platform digital, dan kemudahan teknologi yang mempengaruhi cara individu mengakses dan memproses informasi keuangan. Berikutnya, di sini ada studi kasus penerapan behavioral finance pada perusahaan di Indonesia. Pada PT Garuda Indonesia Persero, yaitu mengalami fluktuasi harga saham yang signifikan, tidak hanya karena fundamental perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh sentimen pasar dan bias investor. Fenomena overconfidence bias ini terlihat ketika manajemen membuat ekspansi agresif tanpa mempertimbangkan resiko yang memadai, yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus pada PT Bank Mandiri Persero, yaitu menunjukkan contoh bagaimana herding behavior mempengaruhi keputusan investasi. Ketika terjadi krisis keuangan global, investor cenderung melakukan panic selling terhadap saham perbankan. Meskipun fundamental Bank Mandiri relatif kuat dibandingkan bank lain, hal ini menunjukkan bagaimana emosi dan bias kognitif dapat mempengaruhi valuasi perusahaan di pasar modal. Terakhir, yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa behavioral finance ini telah membuktikan dirinya sebagai paradigma penting dalam memahami pengambilan keputusan keuangan yang sebenarnya. Karena konsep ini itu menggabungkan psikologi dengan teori keuangan untuk menjelaskan berbagai fenomena pasar yang tidak dapat dijelaskan oleh teori keuangan tradisional. Berbagai bias psikologi seperti overconfidence, loss aversion, dan herding behavior itu mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan perusahaan secara signifikan. Pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis, demokratis, sosial, dan ekonomi juga mempengaruhi perilaku keuangan dan memberikan wawasan berharga bagi praktis keuangan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.